Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C11 kelas Data Mining B akan menjelaskan dari hasil tugas kami, yaitu mengenai penerapan metode multilayer perceptron neural network pada klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan. Baik, di sini kami beranggotakan yang pertama terdapat Ahmad Zidni Zainul Ihsan dengan NIM 1924 101 02 044. Selanjutnya terdapat Naufal Zakli Santoso dengan NIM 1924 101 02 026 dan saya sendiri Fikri Hafiz Setiaputra dengan NIM 2024 101 02 069. Baik, untuk judul kami yaitu penerapan metode multilayer perceptron neural network pada klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan. Latar belakang kami mengambil judul ini karena masih banyaknya mahasiswa atau orang di dekat kita yang masih belum memahami cara memilih laptop itu berdasarkan kegunaannya. Mereka masih kesulitan dalam menentukan spek yang cocok untuk yang mereka inginkan, seperti itu. Entah itu untuk daily use and business atau gaming dan editing. Nah, maka dari itu kelompok kami ingin mempermudah mereka dengan pengklasifikasian itu dari kegunaannya. Ya, untuk rumusan masalahnya, di sini terdapat yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasi laptop berdasarkan kegunaan menggunakan metode multilayer perceptron neural network. Yang kedua, bagaimana hasil klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan menggunakan metode multilayer perceptron neural network. Dan untuk tujuannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengetahui dan memahami cara mengklasifikasi laptop berdasarkan kegunaan menggunakan metode multilayer perceptron neural network. Dan yang kedua, mengetahui dan memahami hasil klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan menggunakan metode multilayer perceptron neural network. Selanjutnya, untuk batasan masalah, yang pertama, data yang digunakan itu adalah data yang didapat oleh kami dengan laptop prosesor Intel dengan atribut prosesor, prosesor gen, RAM, storage, graphic card, dan touchscreen. Selanjutnya, objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah laptop dengan prosesor Intel. Dan yang ketiga, penelitian ini dilakukan terbatas pada penerapan hanya untuk klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan menggunakan metode multilayer perceptron neural network. Dan yang terakhir, data yang digunakan sejumlah 30 data dengan dua kelas, yaitu daily use and business dan gaming editing. Untuk manfaatnya bagi peneliti, yang pertama, mengetahui dan memahami metode baru, yaitu multilayer neural perceptron network pada implementasinya dengan klasifikasi laptop berdasarkan kegunaan. Yang kedua, mengetahui tahapan penggunaan metode multilayer neural perceptron network. Yang ketiga, mengetahui dan mengerti bagaimana klasifikasi laptop dengan metode multilayer neural perceptron network. Dan untuk bagi masyarakat dan pembaca, mengetahui klasifikasi laptop untuk digunakan pedoman memilih laptop berdasarkan kegunaan dan kebutuhannya. Selanjutnya untuk bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Naufal Zakli, dipersilakan. Selanjutnya di bagian tinjauan pustaka ini kita mengambil referensi dari dua penelitian terdahulu, yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Pak Amrin dan Satriadi, di mana judul tersebut yaitu implementasikan jaringan secara tiruan dengan multiplayer reseptor untuk analisa pemberian kredit, dan penelitian yang dilakukan oleh Bagus, yaitu dengan judul klasifikasi data metode multilayer perceptron untuk penentuan korps atau jurusan di Akademi Angkatan Laut. Nah, dari dua penelitian ini sama-sama mengambil judul dari metode jaringan secara tiruan dengan melakukan multilayer perceptron, akan tetapi objeknya yang berbeda. Jadi kami untuk mengambil referensi dari dua penelitian telah dilakukan, tetapi objek yang kami lakukan berbeda, yaitu objek kami yaitu laptop berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya di landasan teori, next.
Nah, di landasan teori ini kita di dalam jaringan saraf tiruan itu metode yang kita gunakan kan multi layer perceptron yang dimana itu merupakan bagian dari jaringan saraf buatan. Di jaringan saraf buatan ini terdapat 3 layer, yaitu pertama input layer yang berisi sebuah nilai yang dimana nilai itu tidak dapat berubah, yaitu untuk input layer ini ditentukan secara acak, secara random dari kita sendiri dengan batas 0,5. Untuk hidden layer itu lapisan yang tidak pernah muncul sehingga dinamakan hidden layer. Nah, lapisan ini sebenarnya pada umumnya itu memiliki satu lapisan di tiap layernya. Jadi tiap input beberapa input layer itu hanya terdiri dari satu layer gitu. Sedangkan output layer itu merupakan fungsi untuk menampilkan hasil perhitungan sistem. Nah, maksudnya output layer ini hasil dari perhitungan dari input layer dan hidden layer yang dimana akan dihasilkan pada output layer ini. Selanjutnya, next, Vicky. Multi-layer neural network merupakan karakteristik multi-layer di mana kami juga menerapkan sebuah metode multi-layer network yang dimana ini merupakan neural network yang memiliki multi-layer di mana pada setiap node-nya itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Next, yang back propagation. Yang back. Untuk back propagation sendiri yaitu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama yaitu maju, yaitu untuk menghitung data outputnya. Fase kedua mundur, kita mengecek apakah terdapat error atau tidak. Untuk fase ketiga yaitu kita modifikasi bobot untuk mengurangi error. Maksudnya ini kita untuk melihat total error yang akan total dari keseluruhan error yang dihasilkan dari jaringan tersebut. Pada fase ketiga maksudnya begitu. Selanjutnya implementasi. Nah, untuk implementasi dari proyek kami, pertama kami melakukan inisialisasi pada semua bobot, yaitu inputannya ya. Pertama di sini terdapat W11 sampai W26, di mana untuk angkanya sendiri kami itu memberikan angka biasa seperti menerapkan angka secara acak, misal W11 yaitu 0,1 dan seterusnya sampai W26 yaitu 0,4. Di sini kami juga menginisialisasikan biasnya, yaitu bias 1 yang disimbolkan dengan BH1 sebesar 0,1 dan bias 2-nya sebesar 0,2. Untuk initially hidden ke outputnya sendiri, kita menginisialisasinya dengan WH dan 1, berarti ini hidden ke output 1. Selanjutnya hidden ke output 2 sebesar 0,2, WH 1-nya sebesar 0,1. Dan kita juga menginisialisasi bias outputnya, yaitu disikat dengan BO sebesar 0,1. Selanjutnya di back operation selanjutnya kita setelah menginisialisasi menghitung hidden layer-nya berapa dengan rumus kita N itu merupakan inputan dikalikan bobot awal, berarti setiap inputan itu dikalikan dengan bobot awal dan ini outputnya ya, hidden layer ini maksudnya itu N ini maksudnya tiap inputan itu dikalikan dengan hidden layer. Misal X1 dengan W11 dan X2, inputan X2 dikalikan dengan bobot awal itu lalat maksudnya itu X1 itu maksudnya sebuah inputan, W11 itu maksudnya bobot awal. Nah, ini perkalian ini terus dilakukan sehingga
Semua inputan dan bobot awal itu terlibat. Misal di sini kami mempunyai, inputan sebanyak 6 inputan dan sebanyak bobot awal 6 bobot awal. Maka kita kalikan semua lalu dijumlahkan dan terakhir dijumlahkan dengan bias. Maka diperoleh nilai 3,45. Selanjutnya dari Mas Jidni untuk meneruskan penjelasannya. Terima kasih. Baik, lanjut. Untuk preparation saat ini adalah menghitung hidden layer output ya. Untuk hidden layer output itu kan setiap dari proses daripada multi layer kan akan difungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya itu sigmoid yang kita gunakan karena emang kalau preparation pakai sigmoid. Nah, sigmoid itu 1/1 plus eksponen dengan nilai hidden layer tersebut nih. Sehingga kalau H1 outnya 3,45 di sigmoid akan menjadi 0,96. Begitu juga dengan H2. Next. Nah, kemudian mencari error. Mencari error adalah nilai yang seharusnya ada, kemudian dengan dikurangi dengan nilai Y out yang telah difungsi aktivasi. Sehingga kalau misalkan keluarnya 0,59, seharusnya errornya min 0,59. Kemudian error dipangkatkan, yang ini akan menjadi fondasi menjadi MSE atau square error itu akan dipangkatkan sehingga 0,35 sekian. Lanjut. Nah, untuk back progression itu kan evaluasi daripada error, kemudian kita akan membuat bobot baru. Nah, bobot baru itu normalnya adalah W lama dikalikan dengan nilainya tadi, dikalikan dengan error, dikalikan dengan nilai X-nya. Nah, sehingga kalau misalkan di hidden layer ya akan menggunakan W lama dengan H2 out-nya yang telah disqualified dikalikan dengan error, dikalikan dengan hidden, kayak gitu. Lanjut. Untuk memperbaiki bias adalah bias lama tersebut ditambah dengan nilai daripada bias tersebut. Ya kalau misalkan di hidden layer berarti kan nilainya hidden layer dikalikan dengan error seperti itu. Sama dengan bias yang ada di output seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian bias output sama seperti tadi, cuma diganti bias lamanya adalah bias output kayak gitu, sehingga mendapatkan hasil sekian. Next. Nah, untuk mencari MSE tersebut adalah MSE tersebut ditambahkan yang di error yang telah dimangkatkan, kemudian dibagi dengan error tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Mungkin bisa saya jelaskan dengan cara Excel ya. Bisa dikasihkan izin ke saya. Nah, di sini sudah ada penjumlahan secara Excel ya. Nah, di sini ada inisialisasi bobot yang mana nanti setelah itu ini di layer 1 akan dikalikan dengan input dengan bobot-bobotnya masing-masing sehingga kemudian mendapatkan ditambahkan dengan bias sehingga mendapatkan 3,5. Kemudian ketika disegmentkan mendapatkan sekian. Sama dengan hidden layer 2, kemudian bias outputnya inisialisasi 0,1, di output mendapatkan demikian. Caranya sama seperti hidden layer, kemudian disegmentkan mendapatkan hasil sekian. Sedangkan biasanya adalah 0, sehingga nilai errornya adalah sekian. Ketika error dipangkatkan menjadi 0,35. Terus kemudian ini kan langkah maju, kemudian langkah mundurnya akan menjadi update bobotnya. Nah, update bobot di sini adalah bobot lama tersebut ditambahkan dengan running rate dikali dengan error dikali dengan nilainya atau X-nya kayak itu, sehingga mendapatkan hasil sekian. Sama dengan bobot-bobot yang lain termasuk dengan bobot yang ada di hidden layer, sehingga mendapatkan hasil sekian dan diteruskan sehingga hasilnya seperti ini.
itu akan terus berulang sampai ditarik sehingga mendapatkan hasil yang sekian. Nah, untuk bobot atau mohon maaf untuk bias sama ya seperti yang dijelaskan di awal, yaitu bias adalah dengan cara update-nya bias lama ditambahkan dengan run rate dikali dengan bias dikalikan dengan error seperti itu sehingga mendapatkan hasil sekian. Nah, untuk iterasi kita melakukan iterasi sebanyak sebanyak 100 kali, namun pada saat sudah di 24 itu nilai sumnya daripada error pangkatnya itu sama, yaitu 11,95. Nah, ketika sudah 100 tetap sama, dan ketika itu kan ini kan masih dari penjumlahan pangkat. Nah, kalau MSC kan dibagikan dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 30 sehingga mendapatkan hasil 0,39. Itulah dari MSC daripada perhitungan multilayer perceptron menggunakan back propagation. Nah, back propagation termasuk dari salah satu algoritma yang digunakan untuk update atau mengevaluasi error dari multilayer perceptron. Nah, untuk algoritma lain mungkin bisa kayak gitu. Nah, kenapa MS-nya di sini masih besar? Karena memang dataset kita jumlahnya sedikit dengan kolom atau fitur yang banyak seperti itu. Sehingga namanya neural network membutuhkan data yang tinggi seperti itu. Bukan hanya neural network tapi algoritma-algoritma lain. Kalau misalkan diberikan data yang banyak akan mendapatkan atau akan memberikan performa yang bagus karena memang belajarnya lebih banyak. Itu ada kurangnya, mohon maaf. Kami akhiri dari kelompok T11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.